Kalau bicara Yahudi dan Islam itu jelas, persamaannya banyak. Bedanya hanya Yahudi tidak sampai menerima Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi kalau di Kristen, Nabi Isanya ini sama mereka tinggikan sedemikian rupa sehingga dijadikan Tuhan. Gitu. Nah, bedanya di situ aja. Kalau yang saya perhatikan, yang dianggap beda hanya di Kristen dianggap sebagai Tuhan, di Islam hanya sebagai Nabi atau utusan Allah. Udah cuma itu doang, jadi sempit sekali gitu. Ini maaf ya, orang yang tidak menerima Allah dan tidak menerima Rasulullah SAW sebagai utusannya, maka orang itu kafir. Ya, kafir itu apa? Orang yang menutup diri dari kebenaran tentang Allah itu ahad dan Rasulullah itu adalah utusannya. Orang yang tidak menerima Allah dan tidak menerima Rasulullah SAW sebagai utusannya, maka orang itu kafir. Kalau bicara Yahudi dan Islam, haleluya, salam jumpa kembali dengan saya di hari yang diberkati ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kita bernama Yesus Kristus yang menyertai saudara dan saya. Sobat-sobat yang terkasih, akhir-akhir ini kekristenan terus diserang, dihina, diolok, diejek. Baru saja kita menyaksikan sebuah video bagaimana kekristenan dituduh mentuhankan manusia, memaksakan Isa itu adalah Tuhan. Yang kedua, dituduh bahwa Kristen itu kafir karena menolak Allah dan Rasul mereka. Namun mari kita melihat firman Allah. Siapa sebenarnya yang kafir? Matius 16 ayat 13 dengan perikop pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jadi Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia? Manusia di sini bicara tentang Yesus. Maka di ayat 14 murid-murid itu menjawab, katanya ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Jadi kata orang ini tersebar sampai datangnya agama Islam. Mereka mengatakan siapa itu Yesus? Yesus itu adalah Nabi Isa. Ini dimulai dari kata orang yang berkembang pada waktu itu dan terus berkembang dan terus berkembang. Sehingga ada yang bilang Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yeremia, ada yang bilang salah satu dari para nabi. Termasuk Islam menjawab bahwa Yesus itu adalah Isa, seorang nabi. Nah, saudara yang terkasih, kata orang-orang ini, mengapa mereka berkata demikian? Karena mereka bukan murid Tuhan Yesus. Namun Yesus bertanya kepada murid-muridnya di ayat yang ke-15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Di atas itu kata orang, maka kata orang berkata Yesus itu cuma seorang nabi, salah satu dari nabi. Kata Islam, Yesus itu Isa, seorang nabi. Namun murid-murid berbeda jawabannya. Di ayat yang ke-16, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Jadi Yesus berkata kepada Simon, berbahagialah engkau, karena itu bukan kata manusia,
tapi itu kata Bapakku, yaitu Allah, yang menyatakan kepadamu bahwa Akulah Mesias, anak Allah yang hidup, sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Jadi kata orang berbeda dengan kata murid. Nah, makanya kalau ada mu'alaf yang pindah dari Kristen menjadi mu'alaf, mereka akan mengatakan kata kitab mereka, Yesus itu Isa seorang nabi. Kalau dia seorang Kristen yang memahami firman, dia tidak akan mu'alaf. Tapi karena dia tidak memahami firman yang sebenarnya, akhirnya dia menggunakan logika, sehingga dia berkata ketika dia mu'alaf, dia berkata menurut kitab sucinya, Yesus itu adalah Isa seorang nabi. Berbeda dengan apa yang dikatakan Alkitab. Isa yang mereka sebut itu ternyata beda dengan Yesus, karena Yesus adalah anak Allah yang hidup. Dia datang dari sorga untuk mengerjakan karya keselamatan. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sebenarnya orang-orang kafir itu adalah orang yang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang datang dari sorga. Jadi yang kafir itu bukan orang yang percaya Yesus, tapi yang kafir itu adalah orang yang menolak Yesus atau mereka yang meninggalkan Yesus. Kenapa mereka disebut kafir? Karena mereka tidak mengakui Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup. Sebab Petrus mengatakan demikian, Yesus berkata kepadanya, itu bukan perkataan manusia atau berasal dari dirimu Petrus, tapi itulah Bapakku yang mengatakan kepadamu bahwa Akulah anak Allah yang hidup. Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, saudara. Jadi orang yang menolak Yesus, dialah kafir. Yang kedua, perbuatan-perbuatan kafir adalah perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Jadi dengar sekali lagi, yang kafir itu bukan orang yang tidak percaya Allah dan Rasul, saudara, tapi orang-orang yang menolak Yesus. Itulah kafir. Kenapa kafir? Karena mereka menutup diri kepada kebenaran yang sebenarnya. Karena Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui kebenaran yang bernama Yesus Kristus. Jadi sekali lagi, Kristen itu tidak kafir. Kristen itu adalah pengikut kebenaran. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke sorga, menyiapkan tempat di sorga bagi semua pengikut yang setia kepadanya di dalam Yesus. Jadi Kristen itu bukan kafir, tapi orang yang menolak Yesus, dialah yang kafir. Haleluya, salam kemenangan iman.